kami persilakan kepada Bapak Ginting Satyana untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Ginting. Ya, terima kasih atas waktunya ke Pak Wasis, Pak Romi, dan tim publikasi dari GTK Dikdas ya. Selamat malam Bapak Ibu ya. Seperti tadi dikatakan, nama saya Ginting Satyana dari pendidikan.id, sebuah edtech dari Indonesia ya, education teknologi yang menciptakan produk made in Indonesia 100%, sebuah produk yang diberi nama kios pintar. Istilahnya disingkat KIPIN ya. Supaya tidak buang waktu, saya akan langsung masuk ke slide. Sebelumnya saya ceritakan bahwa KIPIN ini sudah sudah di-develop sejak tahun 2013 ya. Jadi sebelum banyak teknologi pendidikan di Indonesia, kita sudah mendevelop tahun 2013 dengan kode kita kasih nama kios pintar ya, disingkat KIPIN. Nah, KIPIN ini adalah berfungsi membantu guru. Sebelum saya bercerita tentang apa itu KIPIN ya, ini ada sebuah komentar dari Rektor Universitas Terbuka ya, yang mengatakan bahwa saat ini terjadi kesalahpahaman tentang pelaksanaan PJJ dianggap oleh guru ya, ketika pembelajaran sudah dilakukan dengan Zoom, Google Meet atau aplikasi telekonferensi yang sejenis atau istilahnya sinkronus ya, atau streaming ya, itu sudah dianggap menjalankan PJJ ya, padahal yang lebih penting dalam PJJ adalah pembelajaran secara asinkronus, yaitu tidak terikat waktu. Siswa bisa belajar secara mandiri sesuai kesediaan waktu. PJJ tidak mutlak harus selalu memiliki akses internet, tapi cukup seperlunya saja. Sebab kalau membutuhkan internet 100%, jatuhnya akan mahal dan lambat begitu ya. Nah, pengantarnya tadi adalah Direktur Universitas Terbuka ya. Nah, saat ini saya memperkenalkan sebuah aplikasi yang bernama KIPIN School 4.0. Kenapa namanya 4.0? Ini sudah generasi keempat. Jadi sudah termasuk handal dan sudah stabil begitu ya. KIPIN fungsinya adalah sebagai pendamping guru dalam ajar mengajar di sekolah, bukan menggantikan guru ya, tapi pendamping guru ya. Dan KIPIN School ini adalah produksi 100% karya anak bangsa ya, 100% didevelop oleh programmer dari Indonesia ya. Programmer kami muda-muda begitu. KIPIN tersedia di 3 platform, Apple iOS, Android, dan Windows 10. Jadi bagi yang punya laptop maupun desktop itu bisa menggunakan KIPIN School juga ya. Nah, apa isi dari KIPIN ya? KIPIN adalah menggantikan konten pembelajaran yang selama ini berupa buku, yaitu konvensional ya, berupa buku cetak yang berupa kertas yang mahal biayanya, sulit direvisi, mahal distribusi, berat dibawa, butuh gudang, tidak awet, merusak bumi, dan lain-lain. Ya, ini memang harusnya sudah ditinggal. Kenyataannya 100 tahun lebih di Indonesia, buku-buku cetak ini masih merajai. Ya. Ada seorang guru yang pernah sekitar 10 tahun yang lalu menggunakan riset ya, bahwa ternyata 80% sumber pembelajaran di Indonesia menggunakan buku. Ya, kalau sekarang ya semakin kecil ya, tapi buku terbukti di Indonesia masih banyak dicari gitu. Nah, ini sudah masanya untuk ditinggal, kita berpindah ke digital. Lebih-lebih dengan adanya PJJ ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita menuju ke dunia digital, dan buku cetak itu sudah masanya akan tergantikan dengan dunia digital. KIPIN adalah sebagai solusi penyedia konten pelajaran era digital yang bisa secara online dan offline. Ya, kalau bisa dua-duanya, ini dianggap bisa untuk PJJ, bisa untuk daring, dan bisa untuk nanti tatap muka dan atau yang disebut luring begitu. Ya, karena KIPIN adalah bisa online dan online, offline dan online, maka KIPIN bisa disebut sebagai aplikasi yang hibrid
Jadi bisa offline dan online, bisa daring dan bisa untuk luring. Nah, Kipin sebagai penyedia konten pelajaran era digital, isinya adalah lengkap sekali. Isinya adalah apa? Ada buku pelajaran sekolah dari Kemdikbud yang jumlahnya 2.500. Ini untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya tidak sadar bahwa sebetulnya pemerintah dalam hal ini Kemdikbud sejak tahun 2007 itu sudah membeli hak cipta buku-buku dari para pengarang, dan saat ini dikumpulkan ya oleh tim kami sejak tahun 2013 ya sudah mencapai 2.500 lebih ya, dan ini bisa di-download gratis sama sekali oleh siapapun di Indonesia, baik guru, orang tua, siswa, ataupun siapa saja ya. Bagaimana cara downloadnya? Ya cukup menggunakan aplikasi Kipin School 4.0. Apakah membayar? Jadi buku pelajaran sekolah ya, ini saya tegaskan, semua buku pelajaran sekolah dari Kemdikbud yang ada di Kipin School 4.0 itu adalah gratis di-download ya. Nah, selain buku, di Kipin juga ada video pelajaran sekolah, latihan soal, dan bacaan literasi yang berupa komik. Selain itu, di Kipin School juga ada file server management untuk sekolah. Jadi, data-data lokal sekolah nanti bisa dimuat di Kipin. Ya. Nah, kita bahas satu persatu isi Kipin. Tadi, buku pelajaran sekolah. Ya, nomor 1. Tadi saya katakan bahwa isi Kipin itu ada 2.500 lebih buku dari Kemdikbud, baik kurikulum KTSP 2006, kurikulum 2013, juga sudah ada kurikulum PJJ, ya, walaupun sederhana, kecuali yang SD sudah ada buku-bukunya, ya, dan semua itu bisa di-download gratis, ya, dan ini berkembang terus, sehingga kalau dari Kemdikbud ada buku yang baru, otomatis oleh Kipin akan dimasukkan dan itu bisa di-download gratis sama sekali oleh guru, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengikuti perkembangan dunia teknologi buku digital ya beberapa tahun yang lalu mungkin pernah mengenal sebuah aplikasi yang sangat populer yang namanya buku BSE atau buku sekolah digital ya. Nah, buku sekolah digital itu adalah Kipin School edisi versi 2.0, jadi versi yang lama. Sekarang sudah berubah namanya buku sekolah digital menjadi Kipin School. Buku sekolah digital itu sudah di-download lebih dari 1 juta kali, ya. Dan itu generasi lama yang isinya hanya buku. Sekarang kita kembangkan diberi nama Kipin School, versinya sudah versi 4. Dan ini tersedia untuk SD, SMP, SMA dan SMK, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa infokan ke siswanya, ke sesama guru dan lain-lain. Silahkan download buku Kemdikbud lewat Kipin, itu tidak ada biaya sama sekali. Jadi pemerintah sudah mempunyai lisensi 2.500 buku lebih yang bisa dipakai oleh guru dan siswa dari seluruh Indonesia. Ya, selain buku-buku Kemdikbud tadi, juga ada buku PKBM, ya, kerja paket ABC. Mungkin sebagian Bapak Ibu yang dari PKBM ya kesulitan cari buku, kadang-kadang nemu buku yang isinya salah dan lain-lain, silahkan download Kipin School. Ini juga ada buku selain buku kurikulum 2013 dan KTSP 2006, juga ada buku untuk PKBM. Jumlahnya 200 lebih dan ini sudah kurikulum yang terbaru ya. Selain itu di Kipin School juga ada media guru. Ini memang sebuah ruang yang diciptakan untuk guru bisa titip ke kami buku yang akan diupload, kita upload di situ, dan ini bisa langsung saat itu juga di-download dan dinikmati oleh ratusan ribu guru dari seluruh Indonesia. Apa yang bisa di-upload di situ? Ya apa saja, entah itu buku pedoman guru, buku UKS, RPP, dan lain-lain. Ada banyak sekali, ya. Nah, selain itu juga ada buku umum, kamus. Ya, kita ingat kalau kita membeli kamus di toko buku itu harganya 100.000. Itu dapat yang Inggris Indonesia,
yang Indonesia Inggris 100.000 lagi, masih ada buku Kamus Indonesia itu 300.000 dan lain-lain. Itu sudah ada semua di Kipin School dan bisa di-download gratis ya. Di menu buku umum itu ada kamus, thesaurus, buku umum bahasa Indonesia dan buku-buku yang lain. Ada buku tentang seni tari, ada memperbaiki mobil, motor, tentang belajar gitar dan lain-lain. Ini semua sudah disediakan oleh pemerintah dan tinggal dinikmati oleh para guru dan siswa. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa di menu Kipin ya ada menu yang namanya buku, semua isinya adalah gratis. Ada buku 2.500 dari Kemdikbud, ada buku PKBM, buku umum dan lain-lain. Ya, ini halaman ini Bapak Ibu bisa catat bahwa semua buku Kemdikbud adalah gratis download di Kipin School. Ya. Nah, setelah buku, ya, isi yang kedua itu adalah video pembelajaran. Tadi Kipin kan isinya ada 4, selain buku juga ada video, latihan soal, dan bacaan literasi. Kalau tadi saya ulang lagi ya, di buku itu gratis, untuk menikmati video, lalu latihan soal, dan bacaan literasi, itu harus memiliki voucher. Vouchernya bisa dibeli di Tokopedia, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, hari ini saya membawa 1.000 voucher Kipin yang nanti akan dibagikan gratis kepada semua peserta. Kalau pesertanya lebih dari 1.000 ya terpaksa hanya dipilih 1.000 saja. Mohon maklum ya. Bagaimana caranya nanti di akhir akan saya sebutkan caranya. Bapak Ibu cukup mengisi formulir nantinya. Formulirnya di mana nanti akan saya sebutkan di akhir presentasi ini ya. Setelah buku kita akan bahas tentang video pembelajaran kelas ya. Nah, di Kipin sudah ada 1.750 lebih video pelajaran sekolah, dan ini bertambah terus. Keunikannya adalah apa? Di Kipin, itu isinya adalah suasana pembelajaran di kelas. Jadi ada gurunya dan ada siswanya. Kebanyakan seperti itu. Kenapa bisa? Ya, memang tim Kipin selama bertahun-tahun, ya mungkin lebih dari 4 tahun, itu kita mendatangi sekolah-sekolah melakukan syuting. Ya, syuting di sana, lalu kita bawa ke studio Kipin, kita edit, kita olah, kita potong, kita jadikan padat, lalu kita upload di Kipin. Sehingga apa? Ini bisa dijadikan oleh siswa yang ingin belajar sebelum gurunya mengajar besoknya, atau pada saat hari dia ikut pelajaran itu tidak paham, dia bisa download pelajaran itu berupa video dan bisa dipelajari di rumah. Dan uniknya di Kipin setelah di-download bisa dibaca, bisa ditonton berkali-kali tanpa bantuan internet. Ini teknologinya disebut dengan download and go. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Dan di Kipin ya, itu videonya dibawakan oleh 100% guru sesungguhnya di Indonesia. Kita tidak ada guru yang bukan sesungguhnya, misalkan hanya pengajar bimbel, mengajar, itu kita tidak. Di Kipin ada standar bahwa semua video dari Kipin itu harus diajarkan oleh guru 100% ya, yang ada nomornya begitu. Jadi semua pengajar ini adalah berpengalaman mengajar kelas sesungguhnya dari seluruh Indonesia ya. Nah, banyak yang bertanya ya, apa bedanya video-video di Kipin ini dengan nonton di YouTube? Di YouTube kan banyak sekali. Betul, memang YouTube itu luar biasa. Itu sebuah server yang isinya ada miliaran video ya. Tapi harus diingat bahwa konten di YouTube itu tidak ada filternya. Ya, lebih-lebih untuk anak SD SMP kadang-kadang isinya itu tidak sesuai ya, judulnya A, isinya B dan lain-lain ya. Di sebelah kanan ya, itu adalah berita tahun 2018 yang judulnya YouTube bakal tampilkan iklan yang semakin mengganggu penontonnya. Kenyataannya tahun 20 ini Bapak Ibu mungkin sadar bahwa pada waktu nonton YouTube itu dipenuhi dengan iklan dan iklan ya. Jeleknya ini, tapi ini bagusnya bagi YouTube ya,
setiap iklan itu memakan kuota internet Bapak Ibu. Ya, lain kalau kita misalkan menonton televisi, ya televisi di rumah kita tonton, pas ada iklan kita tinggal minum di dapur misalkan. Itu hanya membuang waktu, tidak ada biaya sama sekali. Tapi kalau iklan di YouTube itu memakan bandwidth kita, memakan kuota internet ya. Jadi kalau kita tonton videonya 5 kali, iklannya 5 kali, ya kuota internetnya habis 5 kali lipat. Ya, ini kelemahannya simetrik atau streaming seperti YouTube ya. Dan di YouTube banyak sekali konten yang tidak cocok untuk anak-anak begitu. Kalau di Kipin kita sudah batasi betul. Kita kembali tadi ya bahwa betul-betul video pelajaran di Kipin semua adalah sudah difilter betul-betul pilihan. Dan bagusnya juga di Kipin ini, itu nanti setiap kita mendownload video, itu pilihannya ada bermacam-macam nantinya. Ya, ada yang tentang video yang HD, high definition, ya, atau yang medium atau yang low. Kalau kita menggunakan HP, cukup kita mendownload yang low. Kalau kita menggunakan tablet, mungkin kita menggunakan yang medium. Tapi kalau kita menggunakan laptop atau ingin ke proyektor, kita download yang versi HD, sehingga nanti hasilnya akan jernih. Ya. Jadi perbedaannya menonton video lewat YouTube dengan Kipin, ya, nomor satu adalah caranya. Bahwa kalau di Kipin itu sistemnya download and go. Kalau di YouTube itu sistemnya streaming. Streaming itu jalurnya harus bagus. Nah, kelebihannya dari download and go adalah apa? Ya, download and go itu kita bisa download dulu cukup sekali, ya. Selanjutnya membaca buku atau menonton video pelajaran via Kipin School itu sudah bisa di mana saja, kapan saja, dan tidak membutuhkan jalur internet lagi. Ya. Saya pernah ada di kontak seorang anak lewat lewat chatting ya, dia komplain, itu Kipin kenapa mau nonton video aja harus download dulu, ya lebih baik kan langsung ditonton seperti di YouTube, selesai ditonton sudah begitu. Nah terus saya balas tanya, adik, kalau adik menonton video menonton video bioskop mungkin ya, film yang lucu-lucu atau action mungkin nonton sekali sudah cukup. Tapi kalau video kan belum tentu sekali begitu. Ya, jadi kelebihannya sistem download and go ini cukup download sekali lalu bisa ditonton berkali-kali tanpa butuh jalur internet lagi. Ya, kalau sudah tidak butuh ya tinggal dihapus. Ya, nah adik yang tadi tanya saya tanya lagi, kalau adik sudah download buku belum? Silahkan di-download. Kalau buku dibaca streaming, ya tidak mungkin, mosok buku pelajaran hanya dibaca sekali. Ya, nah dengan menggunakan Kipin, sistemnya sudah download and go, buku itu cukup di-download 1 kali, lalu sudah bisa dibaca berkali-kali lewat aplikasi Kipin School. Tidak butuh jalur internet lagi, sampai bosen atau sudah paham, baru bisa dihapus. Ya. Nah, teknologi download and go ini sangat disenangi oleh banyak guru dari seluruh Indonesia. Ada cerita seorang guru perempuan yang tinggal di Kalimantan Tengah, ya, dia mengajar di tengah hutan. Dia tinggal kosnya di sebuah kota kecamatan, ya. Internetnya pelan sekali, tapi dia dengan sabar setiap hari malam download buku-buku dan video yang dia butuhkan di Kipin. Lalu paginya dia naik motor ke sekolah yang ada di tengah hutan, yang dia katakan naik motor butuh waktu 1 jam, kalau hujan sudah tidak bisa sampai ke sekolah. Ya. Nah, begitu dia sampai di sekolah, ya, dia menggunakan Kipin School ini untuk mengajar. Buku, video, semua bisa ditampilkan di tengah hutan tanpa butuh jalur internet. Karena apa? Di Kipin School sudah menggunakan teknologi download and go yang bisa di-download sekali dan bisa dijalankan, ditonton, atau dibaca di mana saja. Ya, ini sangat cocok untuk kondisi Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berupa kepulauan. Ya. Nah, tadi yang pertama isi Kipin adalah buku.
Yang kedua adalah tentang video. Yang ketiga adalah latihan dari bank soal, ya. Ini idenya adalah banyak sekali bimbel yang bermunculan tahun-tahun lalu, ya, banyak sekali anak-anak yang ikut bimbel dan orang tuanya mengusahakan betul-betul anaknya supaya bisa ikut bimbel karena dianggap di sekolah itu masih kurang untuk latihan soal. Nah, pada waktu kita riset di sekolah-sekolah, kenapa latihan soal di sekolah itu sedikit sekali? Ya karena guru-guru bilang bahwa, aduh, untuk mengadakan latihan soal itu biayanya mahal. Ya karena apa? Membutuhkan biaya fotokopi, lalu biaya membuat soal. Lalu masih ada lagi yang ini sepele tapi menjengkelkan, mungkin Bapak Ibu guru paham betul, yaitu memeriksa soal. Ya, ini harus satu persatu dan menjemukan begitu. Itu membuat guru membatasi membuat soal. Nah, dengan ide itu oleh KIPIN kita menyediakan sampai detik ini sudah ada 50.000 soal di KIPIN yang bisa dinikmati oleh siswa. Jadi gurunya cukup memerintahkan silakan itu download paket soal yang namanya ini, misalkan bahasa Indonesia kelas 7 bab 1. Nah, tinggal di-download, di situ siswanya bisa latihan sendiri dan hasilnya nilainya langsung muncul seketika. Gurunya enak, tidak perlu periksa lagi, ya. Sehingga kalau PJJ seperti ini, guru yang gunakan KIPIN tinggal nyuruh siswanya, coba kerjakan ya, selama setengah jam ini bahasa Indonesia kelas 7 bab 2. Yang nilainya bagus 100 silahkan di-capture, di-send via WhatsApp, begitu. Kalau yang nilainya 60 ke bawah, tidak usah. Misalkan seperti itu bisa, ya. Dengan adanya KIPIN, guru tidak perlu meriksa, hasilnya siswanya sudah langsung terlihat di layar laptop atau handphone atau di tablet, ya. Nah, KIPIN sudah menyediakan 50.000 latihan soal yang ada di KIPIN. Ini standarnya juga nasional. Kalau Bapak Ibu dulu sempat menikmati UNBK, yaitu mirip seperti itu. Jadi bentuknya tata layoutnya sudah bagus dan ini latihan soalnya itu lengkap sekali. Ada penilaian harian per bab, ada UTS, UAS, ujian dan lain-lain. Untuk semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang kelas, ya. Dan yang unik bahwa ini nilainya langsung bisa muncul di layar. Siswa bisa melakukan self test, tidak perlu dibantu oleh guru sehingga gurunya waktunya bisa menghemat, tidak harus menghabiskan waktu untuk memeriksa soal. Ya, ini adalah yang ketiga, latihan soal. Yang keempat, isi dari KIPIN, ya, saya ulang lagi, 1 buku. Ya, kedua adalah video. Ketiga adalah latihan soal, dan keempat adalah komik literasi. Ya, kenapa kita menyebut komik? Ya, karena ini dari riset pada waktu beberapa tahun yang lalu kita coba mengadakan riset kecil-kecilan. Ternyata komik itu sangat disukai oleh anak-anak. Ya, ada seorang guru yang bilang bahwa kalau tuh anak-anak suruh baca buku pelajaran sekali, 2 kali, belum mau 3 kali sambil dibentak baru dibaca. Kalau suruh nonton video, kalau tidak disuruh tidak ditonton. Tapi kalau komik belum disuruh, sudah dibaca sampai habis begitu ya, karena memang daya pikat komik itu sangat menarik. Nah, ide dari ini maka kita menciptakan komik sebagai bacaan literasi. Beberapa tahun yang lalu juga sempat ini banyak riset yang muncul ya bahwa dikatakan 90% orang Indonesia tidak suka membaca buku, ya. Ini kita sendiri juga kaget dan kita juga sempat riset, kita menyumbang buku di Muara Gembong, di Raja Ampat, lalu di Surabaya dan lain-lain. Kita mencoba apa betul ya anak Indonesia itu tidak suka membaca, ya. Setelah kita tes ya, ternyata kenyataannya tidak. Ya, anak Indonesia itu suka membaca menurut kita ya, mohon maaf mungkin juga salah karena kita risetnya cuma riset kecil-kecilan. Nah, kita setuju dengan ini seperti yang ini Ibu Trini Hayati pendiri Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia ini yang mengatakan bahwa minat membaca anak-anak Indonesia itu sebenarnya tidak rendah.
tapi akses untuk mendapatkan bukunya itu yang sulit dan mahal ini ya. Ini kami setuju sekali ya, karena dari kenyataan anak-anak Indonesia itu sangat-sangat suka membaca, lebih-lebih bacaan bergambar ya seperti komik dan lain-lain. Maka itu mengilhami kami, kita menciptakan bacaan literasi yang berupa komik, dan kenyataannya dari isi Kipin ya semuanya dari statistik kita, komik kita itu adalah yang paling disukai ya, dan komik kita sebetulnya bukan komik biasa tapi sebuah komik yang khusus, yaitu komik pendidikan ya. Saat ini sudah ada 350 komik pendidikan. Uniknya ini adalah berwarna ya, dan gambarnya menarik, dan yang paling penting ini isinya betul-betul mendidik ya. Di sini tidak ada komik seperti Doraemon yang hanya sebagai hiburan ya, atau komik tentang manga-manga, atau komik yang hanya istilahnya itu fun saja, atau cerita yang senang-senang saja. Di sini tidak ya. Kalau di Kipin itu betul-betul isinya adalah mendidik ya. Kebanyakan isinya adalah tentang budi pekerti ya, ada tentang kesehatan, motivasi, sejarah, ideologi Pancasila ya, dan ilmu pengetahuan ya. Nah, dengan adanya komik-komik yang menarik ini, anak-anak sebetulnya kami lihat mereka seperti kena vaksin begitu ya. Sebagai contoh, ini di sebelah kanan nomor 3 dari kanan ya, paling bawah itu ada komik yang judulnya Haid Pertamaku. Ini untuk anak SD. Ini salah satu komik yang paling banyak di-download ya. Kita pada saat mengadakan riset ya ke guru-guru, dikatakan gurunya bilang begini, kita kalau mau cerita tentang haid itu agak sungkan begitu ya, karena kita sebagai orang timur ya. Maka kalau dengan cara komik ini siswanya bisa membaca sendiri, mereka juga paham nantinya tentang apa itu haid ya. Juga banyak sekali masih yang lain-lain ya, cerita-cerita yang mendidik, kebanyakan adalah tentang budi pekerti, misalkan melawan si bully, atau misalkan bagaimana membantu teman dan lain-lain ya. Jadi di Kipin School saat ini komiknya, komik pendidikan ada sekitar 350. Kalau ini di toko buku harganya adalah 50.000 ya satu komik, maka sebetulnya isi Kipin komik ini sudah belasan juta, dan ini semua bisa di-download, lalu bisa dibaca, kalau sudah bosan bisa dihapus, bisa download lagi ya. Oke, ini resume dari Kipin School tadi, bahwa dulu konten atau sumber pembelajaran yang hanya berupa buku cetak sekarang sudah berupa multimedia. Oleh Kipin, era digital ini, buku cetak digantikan multimedia. Buku cetak yang dulu harganya mahal dan menyimpannya susah dan lain-lain, sekarang sudah digantikan dengan multimedia yang berupa buku, video, latihan soal, dan bacaan literasi. Kalau dulu uang senilai 1 juta hanya mendapat 10 atau 20 buku cetak ya, dengan uang segitu sudah bisa mendapatkan 2.500 buku ya, ada 1.750 video pembelajaran, ada 50.000 latihan soal, dan ada 350 buku bacaan literasi. Dan ini konten ini masih bertambah terus ya. Isi dari Kipin itu setiap bulan bertambah terus. Di tim Kipin kita ada divisi untuk buku, ada untuk video, ada untuk latihan soal, dan ada tentang komik. Semuanya divisi ini menambah konten setiap hari. Begitu sudah jadi, kita upload di Kipin School. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin presentasi saya 350.000, beberapa bulan lagi mungkin sudah menjadi 400 ya. Jadi kita bertambah terus kontennya ya. Nah, tadi saya katakan ya bahwa isi Kipin yang utama adalah 4: buku, video, latihan soal, dan
buku bacaan literasi berupa komik pendidikan. Ya, di Kipin ada isi yang kelima, yang ini kelihatan sepele tapi juga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, yaitu menu kelima yang namanya adalah menu sekolahku. Ya, menunya Kipin ada 6, menu ke-6 kebetulan tidak kita bahas di sini karena isinya adalah tentang isi PAUD prasekolah taman kanak-kanak ya. Kali ini saya tidak sertakan, tapi Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri di Kipin bahwa menu nomor 6 itu adalah menu prasekolah yang isinya ada 100 lebih buku anak-anak prasekolah, ada video, dan ada dongeng sebelum tidur. Ya, nah ini menu yang kelima yang untuk sekolah dasar, SMP, juga SMA ya. Jadi menu sekolah ini sangat-sangat disukai. Ya, apa isi menu sekolahku? Ya, menu sekolahku itu adalah isinya bermanfaat sebagai file manajemen sekolah secara internal untuk mengelola dokumen, video, ya ini utamanya. Jadi feature yang sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah sebagai pusat data informasi dan ruang diskusi interaktif untuk sekolah. Sekolah dapat menggugah semua data informasi berupa buku, dokumen, maupun video. Ya, dan seluruh siswa bisa mengakses mudah, mendownload lewat Kipin School. Ya, kalau dulu Bapak Ibu mungkin punya video buatan sendiri atau buku karangan sendiri jadi artikel dikirim ke siswanya lewat WhatsApp group misalkan. Baru seminggu siswanya suruh membaca, 50% siswanya bilang, Pak Guru atau Bu Guru, ini bukunya sudah hilang, mohon dikirim lagi. Ya, dikirim lagi. Minggu depannya 50% yang lain sama, hilang. Ya, atau sudah tidak bisa diakses atau apa. Ya, ini sangat mengganggu. Nah, dengan memanfaatkan menu sekolahku tadi, ya, maka tiap-tiap sekolah bisa seolah-olah mempunyai file server manajemen sendiri untuk mengelola dokumen dan video, ya. Nah, dari yang saya utarakan tadi bahwa Kipin School itu ada bermacam jenis, ya, untuk Bapak Ibu pahami. Nomor 1 adalah yang free access, yang download gratis, hanya cukup register saja, ya. Bapak Ibu sudah bisa mendownload 2.500 buku dari Kemdikbud. Itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut bahwa wah Kipin School nanti berbayar. Kalau saya sudah terlanjur download Kipin School, pasti nanti tidak berguna. Itu salah. Dengan mendownload Kipin School, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan mendownload 2.500 buku dari Kemdikbud, juga ada buku umum, buku paket ABC, ya, media guru dan lain-lain. Ya, ini nilainya anggap aja kalau sebuah buku tadi 50.000 ada 2.500 buku, itu udah berapa puluh juta, ya. Ini dan tidak perlu membayar karena ini tidak berupa cetak, semua berupa digital. Kalau nanti download beberapa, lalu misalkan, wah HP-nya penuh atau apa, hapus saja, ganti download yang lain lagi. Ya, setiap saat di servernya Kipin itu sudah tersedia 2.500 buku yang bisa di-download gratis. Ya, itu jenis Kipin School yang pertama, yaitu yang free access. Yang kedua adalah berlangganan, yaitu dengan membeli voucher di Tokopedia, itu bisa mengakses full menu, ada tambahan video, tryout, komik, dan prasekolah. Bapak Ibu tidak harus berlangganan, ya, mau menggunakan Kipin School yang gratis pun boleh, dan kenyataannya ada ratusan ribu yang sudah pakai secara gratis Kipin School. Kita juga senang bisa membantu guru dan siswa memanfaatkan buku-buku Kemdikbud yang jumlah bukunya sendiri yang ada di Kipin ini lebih lengkap dari library-nya yang di Kemdikbud. Nah, ini ya. Mungkin nanti bisa dicocokkan karena mungkin yang di KTSP 2006 di Kemdikbud sudah dihapus, di tempat kita masih dimasukkan terus gitu ya. Sampai ada buku yang buatan tahun 2007 itu masih kita masukkan karena buku untuk tingkat keausannya kan minim sekali ya. Nah, bagi yang sudah free access ya itu bisa menikmati 2.500 buku dari Kemdikbud. Bagi yang ingin langganan bisa mengakses video,
latihan soal, komik pendidikan, dan buku video prasekolah. Bagi Bapak Ibu nanti bisa mencoba gratis yang ini vouchernya, karena akan kita bagi 1.000 voucher ya. Nah, jenis Kipin School yang ketiga adalah Kipin School 4.0 Pro ya, yang profesional. Ini kolektif berlangganan satu sekolah, yaitu nanti sekolah akan mendapat fasilitas yang dinamakan adalah menu sekolahku, yang isinya adalah nomor 1, sekolah bisa mengupload dokumen ya berupa PDF milik sekolah ke aplikasi Kipin. Dokumen-dokumen ini nantinya hanya akan muncul lokal di aplikasi Kipin milik siswa yang berasal dari sekolah tersebut saja. Jadi misalkan Bapak Ibu ngajar di SMP mana, berlangganan Kipin School Pro ya, semua file-file bisa diupload ke Kipin dan itu hanya bisa didownload oleh siswa yang ada di SMP tersebut. Di sekolah yang lain, baik SMP maupun SD, itu kalau diklik menu sekolahku, tidak akan muncul yang dari sekolah yang berlangganan tadi, karena sudah kita sediakan server sendiri. Ya, ini fasilitas file management yang sangat disukai karena betul-betul membuat file-file buku dan video bisa teratur, rapi, dan bisa dinikmati siswa di sekolah tersebut saja. Ya. Jadi misalkan ada buku atau artikel buatan guru tersebut tidak mau tersebar di internet, dia bisa cukup upload di menu sekolahku dan hanya bisa didownload oleh siswa di sekolah tersebut. Selain dokumen, yang sering dipakai adalah video, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya video tentang melatih sekolah di situ bisa diupload sendiri dan ini bisa didownload lokal lewat aplikasi Kipin School milik sekolah yang berasal dari sekolah tersebut, ya. Nah, caranya bagaimana untuk menikmati Kipin School Pro 4.0, yaitu berlangganan secara kolektif satu sekolah ya ke kami dan kita akan buatkan server yang ini bisa digunakan oleh sekolah, ya. Jadi dasar utama dari menu sekolahku itu ada file management, bisa untuk buku, dokumen maupun video. Tapi selain itu juga bisa untuk yang lain, ya, itu. Nah, tadi seolah-olah kalau berlangganan Kipin School Pro, ya sekolah akan mempunyai server sendiri yang mampu menampung video dan dokumen, ya internal sekolah, ya. Uploadnya sangat mudah, downloadnya cukup pakai Kipin School, ya. Nah, selain untuk file server management, itu juga ada menu yang lain. Sebagai contoh, ada menu yang namanya ruang kelas. Utility ini bermanfaat sebagai ruang diskusi, ya, untuk membahas pelajaran atau pengumuman atau untuk voting, mengemukakan pendapat, untuk menulis jadwal pelajaran, ya, untuk absensi dan untuk lain-lain, ya. Postingan ini akan tercatat, datanya tidak akan hilang selama belum dihapus. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah memakai sejenis forum ya yang seperti Kaskus. Nah, ruang kelas ini adalah persis sekali dengan Kaskus, ya. Caranya sama dan fungsinya juga mirip-mirip, ya. Nah, selain itu juga ada lagi chat group. Ini mirip dengan WA group, bedanya ini yang ringan-ringan, jadi untuk mengobrol ringan yang tidak perlu tercatat. Jadi ini tidak tercatat, ketika setelah ngobrol akan hilang, ya. Nah, di Kipin juga berkembang terus menu sekolahku yang terakhir itu sudah ada fasilitas yang terbaru, yaitu Kipin School mampu digunakan sebagai Zoom video conference, ya. Jadi pengguna Kipin kalau ingin mengadakan conference dengan siswa, ya, guru-guru bisa memanfaatkan Kipin School dengan mengakses menu Zoom dari menu sekolahku, ya, ini. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Rektor Universitas Terbuka bahwa PJJ itu tidak harus menggunakan video conference, ya, hanya secukupnya saja. Usahakan kebanyakan menggunakan sistem yang asimetrik, yang istilahnya tidak harus streaming, tidak harus online, karena itu akan menghemat kuota dan betul-betul bisa sebagai pembelajaran yang
baik ya. Nah, ini menu sekolahku. Jadi apa yang diberikan oleh Kipin School Pro 4.0? Jadi ini melengkapi sekolah yang fasilitas biasa tadi sudah mendapatkan buku, video, latihan soal dan komik pembelajaran ya, ditambah dengan akses menu sekolahku, yaitu pihak sekolah bisa melakukan upload buku, dokumen maupun video sendiri ke server Kipin School, dan siswa bisa download data internal ini dengan mudah ke gadget mereka, tidak akan hilang kalau belum dihapus, dan sekolah sudah tidak butuh kertas lagi ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, selain itu juga ada ruang diskusi yang bisa dijadikan ruang diskusi oleh siswa dan guru. Lalu juga ada fasilitas chatting berupa chat maupun Zoom ya. Oke, jadi ini Kipin School 4.0 Pro ya. Nah, ada fasilitas yang tadi sudah saya jelaskan tentang download and go ya. Ini teknologi yang dibanggakan oleh Kipin karena dirasa ini paling cocok untuk kondisi di Indonesia ya. Download and go adalah sistem asimetrik yang tidak harus membutuhkan kuota internet. Seperti tadi saya katakan ya, seorang guru yang di Kalimantan di pedalaman tadi, dia di sekolahnya tidak ada fasilitas buku dan lain-lain, minim sekali. Tapi dengan semangat betul-betul mengajar, ibu guru tadi menggunakan handphonenya, satu-satunya dia di tempat kos, bisa dimanfaatkan pergi ke warnet, download materi yang dibutuhkan, ya, misalkan dia ngajar kelas 4, dia download video, latihan soal, dan buku kelas 4, ya, di-download semua di kos atau di warnet dekat kos itu, begitu selesai, besoknya sudah bisa dibawa ke sekolah, dan yang sudah di-download itu bisa diakses, tidak membutuhkan jalur internet lagi, ya. Jadi, sekali lagi bahwa teknologi download and go ini menghemat banyak sekali bandwidth internet, dan ini cocok dipakai di Indonesia ya, yang wilayahnya luas dan berupa kepulauan. Tidak hanya di kota kecil, di kota besar pun juga, karena kenyataannya di kota besar juga jalur internet kadang-kadang lambat, macet-macet dan lain-lain ya. Keistimewanya download and go adalah data cukup di-download satu kali, selanjutnya baca buku atau tonton video lewat Kipin School itu bisa di mana saja, kapan saja, dan tidak membutuhkan jalur internet lagi. Teknologi download and go ini sudah tertanam di Kipin School, dan aplikasi Kipin School itu bisa digunakan secara hibrid, baik untuk online, setelah di-download bisa digunakan secara offline. Ya. Nah, kalau beberapa bulan yang lalu sempat terjadi ada siswa belajar di makam, di pinggir jalan, dan lain-lain, karena ini mencari sinyal atau untuk mencari menghemat kuota internet ya. Nah, untuk ini PJJ sebenarnya tidak mutlak harus memiliki jalur internet ya. Guru bisa mengatur bahwa tugas-tugas itu menggunakan yang sistem asimetrik begitu. Jadi siswanya cukup download sebentar, tiba ke rumah, bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, kalau membutuhkan simetrik atau membutuhkan internet 100%, maka harus mencari tempat yang sinyalnya bagus, seperti di sebelah kanan, itu mencari sinyal di makam. Ini kan ya lucu sekali ya. Ya itu kalau belajarnya sampai jam 4 saja enggak apa-apa, kalau sampai malam masih mau itu ya. Oke, ya. Jadi download itu sangat membantu sekali untuk kondisi geografi di Indonesia ya. Nah, ada sistem yang digunakan oleh beberapa kelurahan untuk membantu selama PJJ ya, karena kuota internet mahal, pihak kelurahan itu berlangganan paket internet unlimited ya, dan anak-anak di desa itu bisa mendatangi balai desa, mendownload konten pelajaran yang diperlukan sepuasnya, secukupnya, lalu dibawa pulang ya, sehingga anak tersebut di rumah sudah tidak butuh jalur internet secara total. Paling-paling di rumah kalau butuh jalur internet, komunikasi dengan guru lewat email atau WhatsApp, atau kadang-kadang menggunakan video conference seperti Zoom ya. Ini tapi kebanyakan materi-materi sudah bisa di-download lewat Kipin School, dan downloadnya adalah nunut di balai desa. Dan balai desa karena ada langganan
internet unlimited, jadi sudah tidak ada biaya per bulannya, tidak ada biaya tambahan. Ya tentunya pihak Balai Desa selama wabah COVID ini mengatur ya bahwa ayo yang boleh datang saat bersamaan adalah hanya sekian siswa saja. Kalau sebagian siswa sudah pulang, baru boleh digantikan oleh yang lain. Diatur jamnya dan tidak ada masalah karena sekali lagi mereka tidak harus online di situ. Mereka butuh ke Balai Desa hanya untuk download saja, setelah itu dibawa pulang ya. Ini. Nah, tadi saya katakan bahwa KIPIN adalah sebagai penyedia konten pelajaran ya secara online. Online pun tidak 100% asimetrik, tapi menggunakan teknologi download and go sehingga KIPIN bisa menghemat kuota internet banyak sekali ya. Nah, selain sistem online, KIPIN juga memberikan alternatif ya untuk sekolah atau guru yang membutuhkan solusi offline, tidak membutuhkan jalur internet. Ya, KIPIN juga ada. Apakah itu? Ini disebut bukan KIPIN School, tapi disebut sebagai KIPIN ATM. Ya, kalau KIPIN ATM ini berupa hardware besarnya seperti mesin ATM, seperti yang ada di sebelah kiri itu. Ya, nah KIPIN ATM itu seolah-olah sebuah sekolah kalau mempunyai KIPIN ATM itu mempunyai sebuah server sendiri yang ditaruh di sekolah, lalu siswanya sudah bisa download dari HP maupun tablet maupun laptop, tidak ada biaya tidak ada biaya sama sekali dan tidak membutuhkan jalur internet. Kenapa bisa seperti itu? Karena di KIPIN ATM itu sudah sematkan teknologi eksklusif yang namanya KIPIN EduSpot. Ya, ini membuat siswa maupun guru bisa mendownload dari KIPIN ATM tidak membutuhkan jalur internet. Ya, nah gambarannya adalah seperti ini. Di sebelah kiri adalah sebuah kios pintar. Ya, kalau siswa ingin download, mereka cukup connect WiFi yang namanya KIPIN EduSpot. Ya, kalau Bapak Ibu nyoba sekarang, kalau di sebelahnya tidak ada KIPIN ATM ya tidak muncul ya WiFi yang namanya KIPIN EduSpot. Tapi kalau di sekolah Bapak Ibu mempunyai KIPIN ATM dan WiFi ini muncul, maka seketika Bapak Ibu bisa mendownload gratis semua konten pelajaran ya berupa buku, video, latihan soal ataupun komik pendidikan. Nah, karena teknologi KIPIN EduSpot tidak membutuhkan internet, maka KIPIN ATM memulai ya era di Indonesia di mana konten pembelajaran atau sumber pembelajaran atau konten pembelajaran tidak ada biaya sama sekali dan tidak butuh jalur internet ya. Nah, kalau sebuah sekolah misalkan mempunyai 100 siswa, itu membutuhkan KIPIN ATM berapa? Cukup 1. Kalau siswanya ada 1000, membutuhkan KIPIN ATM berapa? Juga 1. Ya, jadi 1 ini sudah bisa dipakai berapa ribu siswa di sekolah tersebut dan semua cukup menggunakan tablet, HP maupun laptop. Ya. Nah, ini contoh-contoh foto-foto KIPIN ATM yang ada di sekolah. Ini di sebuah SD ya menggunakan KIPIN ATM. Nah, tadi saya katakan ya, bagi siswa yang sudah punya HP maupun tablet maupun laptop itu tidak perlu mencet-mencet seperti ATM, tapi cukup mendekat, sedot sebanyak mungkin, download sebanyak mungkin, bawa pulang ya. Nah, ini KIPIN ATM di sebuah lobi di sekolah yang siswanya bisa menggunakan KIPIN ATM seperti sebuah mesin ATM tanpa butuh HP maupun apa-apa ya. Ini layarnya udah touchscreen ya. Ini ada contoh KIPIN ATM untuk pembelajaran di sebuah yayasan di Semarang ya. Jadi di yayasan itu ada seorang pemuka agama yang menyediakan terasnya untuk belajar anak-anak kampung yang putus sekolah, mempunyai sebuah KIPIN ATM, lalu setiap orang bisa datang ke situ memanfaatkan KIPIN ATM-nya ya. Lalu dimanfaatkan oleh beberapa volunteer mahasiswi untuk mengajar di situ menggunakan KIPIN ATM.
Ini sebuah KIPIN ATM yang ada di perpustakaan SD di Kupang, NTT. Ya, jadi KIPIN sudah ada di sana. Anak-anak bisa membaca buku di situ. Bagi yang membawa HP bisa nyedot dari perpustakaan digital KIPIN ATM. Ya, ini sebuah sekolah dasar di Surabaya. Ini di perpustakaan yang gurunya bilang setiap ngaso, ini tentunya zaman sebelum COVID ya, setiap istirahat yang paling ramai dikunjungi adalah KIPIN ATM ya, sehingga anak-anak sering berebutan seperti ini. Ya. Ini sebuah KIPIN ATM yang ada di Taman Pamekar Sukabumi ya, perpustakaan daerah, dimanfaatkan untuk anak-anak belajar. Di situ anak-anak TK sedang belajar di KIPIN ATM ya. Ya, kalau mungkin siswa prasekolah belum punya HP bisa belajar di situ. Tapi orang tuanya bisa download aplikasi, lalu download datanya dan bisa dibawa pulang sehingga anaknya nanti bisa melanjutkan belajar di rumah ya. Ini agak unik ya, ini sebuah SMK di SMK Tridaya Kalimantan Timur. Sekolah ini terletak di tengah hutan ya. Kepala sekolahnya bercerita bahwa sekolahnya itu bagus, fasilitas juga bagus, teknologi dipakai dengan maksimal di situ. Setiap siswa disediakan sebuah tablet. Nah, kendalanya adalah di hutan tersebut, di tengah hutan ya, itu tidak ada jalur internet sehingga siswanya tidak bisa download apa-apa ya. Akhirnya kepala sekolahnya datang ke kantor kami, melihat KIPIN ATM, lalu membeli sebuah KIPIN ATM, dan KIPIN ATM ditaruh di lobinya. Setiap siswa bisa mendownload isi pelajaran di tablet masing-masing tanpa jalur internet ya. Dan sekolahnya sekarang sudah bisa menikmati buku digital, video digital, pembelajaran yang lain tanpa keluar uang sama sekali, karena juga tidak ada biaya untuk internet ya. Ini KIPIN ATM yang ada di Sekolah Indonesia di Singapura ya. Kebetulan kepala sekolahnya berbincang dengan kami, datang ke kantor juga ya. Banyak orang tua siswa yang komplain ya, mau membeli buku kurikulum 13, buku Indonesia di Singapura susah setengah mati begitu ya. Sehingga bagaimana solusinya? Akhirnya ada orang tua siswa yang tahu tentang KIPIN, memberitahu kepala sekolahnya datang ke kantor kami, akhirnya mempunyai sebuah KIPIN ATM dipasang di perpustakaan di sekolah Indonesia di Singapura, sehingga siswanya tetap bisa mendapatkan buku-buku kurikulum 13 di situ, maupun video latihan soal dan bacaan literasi yang tetap Indonesia ya. Ini. Nah, dengan adanya KIPIN ATM, maka belajar online tidak membutuhkan internet lagi. Setiap siswa ya cukup mendekati sebuah KIPIN ATM ya, download semua konten yang dibutuhkan lalu dibawa pulang ke rumah itu ya. Karena KIPIN ATM bisa dipakai tanpa butuh jalur internet, maka siswa-siswa tersebut download tidak harus punya pulsa atau kuota internet, siapapun bisa download isi dari sebuah KIPIN ATM. Seperti tadi saya katakan bahwa KIPIN ATM itu menciptakan era baru di Indonesia, yaitu sumber pembelajaran tanpa biaya dan tidak butuh jalur internet. Ya. KIPIN ATM ini bisa menjangkau 17 pulau di Indonesia, installnya mudah, tidak membutuhkan IT support, cocok dipakai di kota, di rural, 3T, desa, dan lain-lain ya. Sekali lagi keunggulannya KIPIN ATM ini adalah dari teknologi EduSpot-nya. Sebuah KIPIN ATM bisa disedot isinya sebanyak mungkin, sepuasnya tanpa jalur internet, dan ini bisa dihubungkan nanti ke proyektor atau ke televisi atau ke tablet, ke HP, dan lain-lain ya. Nah, berkat KIPIN ATM, maka siswa Indonesia dalam hal ini bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lengkap ya, tanpa membutuhkan jalur internet sama sekali, dan tidak butuh membeli sama sekali ya. Ini terbalik dengan dulu
harus membeli buku cetak yang harganya mahal, tapi hanya mendapat beberapa buku saja. Dengan adanya Kipin ATM, maka konten pembelajaran atau sumber pembelajaran sekarang adalah gratis dan lengkap dan tidak ada biaya sama sekali. Ya, ini untuk sebuah Kipin ATM. Ya, jadi konsep Kipin ATM itu bisa dijalankan seperti mesin ATM biasa. Tapi sebetulnya kekuatan Kipin ATM adalah bisa mendownload dari sebuah Kipin ATM secara gratis ya. Seperti tadi saya katakan, Kipin ATM ini sudah 7 tahun dirancang khusus untuk menjawab keperluan sekolah di Indonesia ya. Kita banyak mendapat cerita di Papua ada sekolah yang gurunya hanya hadir seminggu sekali, siswanya tidak mempunyai perpustakaan, lalu juga ada di Pulau Sabang yang begini, di Pulau Natuna gini. Nah, ini Kipin ATM adalah menjawab untuk solusi seperti itu, di mana siswa cukup mendekati, bisa pencet-pencet menggunakan touchscreen, ya, sederhana sekali, tapi yang mempunyai HP atau tablet atau laptop tidak perlu pencet-pencet, tapi cukup mendownload isinya menggunakan teknologi yang disebut EduSpot tadi, ya. Oke, jadi tadi cerita dari Kipin ini bahwa Kipin bisa digunakan untuk PJJ, ya, secara online. Tapi Kipin juga bisa digunakan secara offline, yaitu dengan menggunakan Kipin ATM. Ya, dua-duanya menggunakan software yang disebut Kipin School, ya. Nah, teknologi Kipin ini sudah murni hibrid, ya. Jadi aplikasi yang bisa digunakan baik untuk online dan untuk offline, ya. Apa beda hibrid dengan blended? Ya, kalau blended, ya, pembelajaran secara blended itu adalah campur-campur. Jadi seperti Bapak Ibu menggunakan WA dicampur dengan MS Word, lalu ditambah dengan Zoom, tambah lagi dengan apa, macam-macam itu ya. Kalau Kipin itu adalah hibrid, jadi untuk khusus memperoleh sumber pembelajaran, ya bisa secara online dan bisa secara offline. Kalau ada internet, Kipin juga jalan, tidak ada internet pun Kipin juga bisa digunakan. Ya, ini tentang Kipin. Jadi sekali lagi Kipin adalah teknologi hibrid untuk memperoleh sumber pembelajaran secara murah bahkan gratis ya. Sistem Kipin ini kita olah adalah anak-anak membaca awalnya, lalu kalau kurang bisa ditambah dengan menonton. Ya, kalau sudah membaca dan menonton bisa mengadakan tes sendiri. Ya, kalau sudah lulus atau tesnya bagus, bisa bersenang-senang dengan membaca komik, walaupun itu sebetulnya juga belajar ya. Tapi kalau tadi tesnya gagal, bisa belajar membaca lagi atau menonton. Jadi ada 4 step di Kipin, membaca atau menonton, lalu tes, lalu yang terakhir adalah untuk fun ya, untuk senang-senang membaca komik yang lucu-lucu tapi tetap mendidik ya. Oke, tadi Kipin adalah untuk sumber pembelajaran ya. Nah, ada produk kita yang lain, yang ini juga bundle dengan Kipin, yaitu untuk asesmen atau untuk evaluasi pembelajaran. Ya, untuk diketahui 100 tahun lebih ya, itu dunia pendidikan di Indonesia menggunakan kertas untuk evaluasi pembelajaran. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada guru yang jarang melakukan tes karena, biayanya mahal, harus fotokopi dan lain-lain, masih membuat soal, masih memeriksa dan lain-lain ya. Nah, dengan adanya ini Kipin PTO ya, kita singkat ya, namanya Kipin PTO, ini bisa menggantikan asesmen secara digital ya. Nah, kita memperkenalkan sebuah software, ini juga didevelop oleh pendidikan.id yang mendevelop Kipin School ya, yaitu yang disebut adalah PTO 2.0, ini generasi kedua. Nah, PTO itu singkatan dari paperless test online offline. Jadi O-nya sebetulnya 2, tapi kita hanya sebut 1, PTO, karena ini bisa online juga bisa offline. Ya, ini kekuatan dari PTO, bisa digunakan sebagai asesmen yang support untuk online dan juga support untuk offline. Jadi ini juga hybrid ya, seperti Kipin. Kalau Kipin tadi fungsinya
menyediakan sumber pembelajaran kalau PTE ini digunakan untuk evaluasi pembelajaran, ya. Dan ini PTE ini tidak bisa jalan sama sekali kalau tidak ada guru yang menjalankan. Memang PTE ini hanya sebagai pendamping, ya, pendamping guru dalam ajar mengajar, yaitu membantu mengadakan evaluasi pembelajaran, ya. PT 2.0 adalah sistem evaluasi pembelajaran berbasis digital. PT 2.0 merupakan program sekolah menuju 100% digital dengan digitalisasi pelaksanaan latihan soal, penilaian harian, dan ujian di sekolah secara digital, menggantikan pemakaian kertas. Kalau dulu asesmen biasanya hanya ujian, ya, karena biayanya mahal, lalu juga pelaksanaannya bertele-tele, ya, membuat soal, fotokopi, mengecek soal, menilai, dan lain-lain, ya. Ini berbelit-belit. Nah, dengan adanya PTO ini, maka asesmen menjadi mudah. Sehingga diharapkan adalah apa? PTO ini bisa mempermudah guru dan melakukan evaluasi pembelajaran secara simple dan mudah. Sehingga apa? Bisa latihan setiap saat atau penilaian harian sewaktu-waktu sebanyak mungkin, gitu. Sehingga siswa sudah tidak membutuhkan bimbel lagi, ya. Nah, PTO yang sering disebut dengan KIPIN PTO, ya, ini adalah sebagai solusi untuk evaluasi pembelajaran era digital, ya. Ini saya cerita dulu tentang online, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa PTO itu juga aplikasi yang hibrid. Ini saya cerita tentang online dulu, ya. Yang online sering disebut sebagai PTO Cloud, ya. Kelebihannya PTO Cloud itu adalah setiap sekolah disediakan web server, ya, untuk kegiatan asesmen. Jadi sekolah mempunyai alamat website sendiri sehingga ini secure dan ini canggih, ya. Dan kelebihannya PTO, ya, yang utama itu adalah menjadi aplikasi asesmen pertama yang mendukung AKM dan survei karakter dari Kemendikbud. Ini support untuk multiple choice, kemampuan literasi, penilaian numerasi, dan portfolio, ya. Keunggulannya banyak sekali. Ini bisa satu server dipakai banyak guru, ya. Lalu importnya juga mudah dan sudah tidak butuh kertas lagi dan bisa diakses menggunakan gawai gadget yang apa saja, ya. Tidak harus yang mahal, bisa HP, tablet, laptop yang murah pun juga bisa, ya. Nah, selain itu juga keunggulannya PTO itu ada sistem acak, time management, waktu yang dibatasi, lalu ada private room, ini yang ternyata sangat disukai guru, jadi masing-masing guru itu mempunyai private sendiri, yang dengan guru lain itu tidak bisa saling mengintip, jadi mempunyai private, ya. Features-featuresnya banyak sekali, ya, bisa untuk monitoring siswa, memeriksa hasil ujian, analisa soal, apakah soal itu termasuk sulit, mudah, dan lain-lain. Juga bisa mengaktifkan siswa dinonaktifkan juga. Sebagai contoh, misalkan siswanya belum bayar SPP, ya, itu tidak boleh ikut ujian, ini bisa dinonaktifkan begitu, dan lain-lain, ya. Banyak sekali fasilitasnya. Feature-feature di PTO ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini kurikulum 2013 dan sekarang juga support untuk AKM. Ya, kenapa bisa? Karena PTO adalah dibuat di Indonesia, dibuat oleh anak-anak Indonesia, karya bangsa sendiri, sehingga kita selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan asesmen di Indonesia, ya. Nah, jadi secara garis besar kelebihan PTO 2.0 dibandingkan aplikasi asesmen yang gratisan, ya, yang beredar itu banyak sekali, ya. Kalau belum mencoba mungkin belum bisa merasakan, tapi secara garis besar ya perbedaannya adalah bahwa ini untuk mengupload soal sangat mudah menggunakan MS Word maupun Excel, ya. Lalu ada sistem support acak yang siswa sangat sulit mencontek. Ini selama PJJ sangat disukai oleh guru ini. Jadi banyak guru yang cerita kepada kami, mereka menggunakan software evaluasi pembelajaran, ya, hasilnya siswanya kok 100 semua, ya. Nah, dia sadar bahwa ini pasti
terjadi contek-mencontek, cuma tidak bisa membuktikan. Karena banyak guru yang kalah pinter dengan siswanya, gitu ya. Nah, gurunya tentunya tidak boleh kalah ya, karena memang anak-anak zaman sekarang itu pinter-pinter. Nah, banyak guru yang menyukai sistem support, sistem acak ini di PTO, sehingga siswanya tidak bisa mengakali. Caranya bagaimana? Ya, gurunya bisa membuat soal sejumlah 50, tapi yang dimunculkan hanya 20, dan masing-masing siswa beda-beda semua. Jadi kalau saling mencontek, sudah tidak bisa. Lebih waktunya kita batasi 20 menit misalkan, sehingga bagi anak yang pinter dimintai pertanyaan oleh anak yang lebih bodoh lewat WhatsApp atau lewat telepon, sudah sulit untuk membantu karena waktunya sangat terbatas. Dan karena sistem acak ya betul-betul dibatasi, maka semua siswa terpaksa harus mengerjakan sendiri ya. Nah, sistem acak ini digunakan oleh beberapa sekolah untuk mengakali PJJ ya. Setiap hari gurunya itu mempersilahkan siswanya tidak harus lewat Zoom, tidak harus dicek karena itu membuang paket internet yang banyak sekali. Mereka memperbolehkan mempercayai siswanya untuk belajar dari rumah, tapi setiap siang itu diadakan sistem evaluasi pembelajaran ya secara acak. Jadi siswa yang tadi pagi tidak mengikuti pembelajaran ya, ngantuk-ngantuk atau tidur atau main game, pasti siangnya tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru tersebut ya. Ini oke ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ingin mencoba PT 2.0 nanti bisa mengontak ke kita. Kalau ini tidak ada voucher-voucheran, tapi kalau hanya ingin mencoba itu bisa supaya tahu kelebihannya seperti apa ya. Nah, PTO sangat bermanfaat ya untuk dinas pendidikan. Jadi menyediakan prasarana digital dan modern untuk mendukung mutu pendidikan di setiap sekolah di daerah masing-masing. Sekolah ini sangat terbantu dengan adanya PTO karena menjadikan sekolah go digital, tidak ada biaya cetak kertas lagi, dan ini mendukung literasi digital dan efisiensi guru ya. Nah, PTO ini paling dibutuhkan adalah untuk guru, jadi memberikan kesempatan kepada guru untuk memaksimalkan penggunaan teknologi sehingga waktunya guru lebih banyak untuk membantu siswa belajar ya, dan siswa mendapat kesempatan untuk latihan sebanyak-banyaknya ya. Nah, tadi saya katakan bahwa PTO bisa digunakan sebagai solusi pembelajaran secara online ya. Ini sangat cocok untuk PJJ ya. Lah kalau nanti PJJ sudah tidak ada atau tatap muka sudah berjalan, KIPIN PTO juga menyediakan solusi evaluasi pembelajaran era digital secara offline. Karena kan tadi saya katakan bahwa PTO ini sifatnya hybrid, bisa online dan bisa offline. Tadi online disebut sebagai PTO Cloud ya, berupa server. Kalau yang KIPIN PTO offline ini kita namakan adalah KIPIN PTO Portable ya, karena portable bentuknya hardware seperti itu. Ada guru muda ya yang memegang alat yang namanya KIPIN PTO ya. Itu adalah sebuah server juga yang bentuknya kecil, bisa untuk melakukan evaluasi pembelajaran baik latihan soal, UTS, UAS maupun ujian di kelas. Kelebihannya KIPIN PTO Portable ini adalah tidak membutuhkan jalur internet. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di daerah yang tidak ada jalur internet itu tidak ada masalah. Bagi yang di kota besar juga tidak ada masalah, karena kalau di kelas itu menggunakan KIPIN PTO yang portable ini, maka Maka setiap evaluasi pembelajaran akan pasti lancar karena tidak membutuhkan jalur internet ya. Gambarannya adalah nanti KIPIN PTO Portable itu ditaruh di meja guru ya, lalu siswanya semua connect lewat WiFi, lewat HP, tablet maupun laptop, lalu dikerjakan. Semua datanya akan masuk di alat kecil yang di meja guru ini. Gambarannya seperti ini. Jadi alat biru di meja itu adalah KIPIN PTO Portable ya. Itu support sampai 45 siswa. Tidak membutuhkan jalur internet. Ya, gurunya itu upload soal di hardware tersebut, lalu siswanya connect semua. Begitu waktu sudah selesai,
langsung hasilnya di-download oleh guru ke laptopnya. Hasilnya langsung bisa muncul, ya. Kipin PT Portable ini juga sebuah revolusi di dunia evaluasi pembelajaran di Indonesia yang tidak membutuhkan jalur internet dan digunakan secara mudah dan support AKM, ya ini. Jadi PTO ya itu ada dua, yang online membutuhkan jalur internet kita sebut PTO Cloud, yang sistem offline tadi kita sebut Kipin PTO Portable. Jadi PTO ini juga hybrid model untuk evaluasi pembelajaran, ya. Seperti Bapak Presiden mengatakan bahwa saat ini mungkin resikonya untuk masuk sekolah adalah terlalu besar, ya. Maka harus memanfaatkan teknologi informasi yang cocok dipakai selama pandemi, ya. Jadi selama pandemi masih berlangsung, sistem atau aplikasinya cocok dipakai, tapi kalau sudah kembali normal juga cocok. Nah, ini yang disebut adalah sistem hibrid gitu, ya. Jadi Kipin dan PTO ini betul-betul sistem yang hibrid, baik online jalan, offline pun juga jalan, ya, lancar semua begitu. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, bahwa dari produk pendidikan.id tadi, Kipin ada dua, yaitu satu adalah untuk konten pembelajaran atau sumber pembelajaran yang dulunya buku, itu digantikan dengan yang namanya Kipin School untuk offline. Untuk yang online, online untuk Kipin School, untuk yang offline adalah Kipin ATM. Kipin ATM yang bentuknya seperti mesin ATM tadi. Kalau Kipin School itu adalah aplikasi yang jalan di 3 platform. Ya, ini untuk sumber pembelajaran. Lalu untuk evaluasi pembelajaran itu disebut sebagai PTO, yang singkatan paperless test online dan offline. Ya, itu ada dua, PTO Cloud untuk online dan PTO Portable yang offline. Ya, untuk nanti lebih lanjut, kalau Bapak Ibu ingin tanya yang belum jelas, bisa kontak ke HP saya, itu 0811305397. Dengan senang hati nanti kami akan membantu menjelaskan, ya. Nah, Pak Menteri atau Mas Menteri itu kapan itu mengatakan bahwa hybrid model itu akan menjadi basis pembelajaran di Indonesia ke depan, ya. Bahwa pembelajaran jarak jauh setelah nanti pandemi berakhir, ini akan menjadi permanen, ya. Maksudnya adalah tetap dipakai, tapi tidak 100% PJJ, kombinasi dengan yang sistem offline atau luring, ya. Nah, karena dua-dua jalan, baik untuk online dan offline, maka membutuhkan software yang hibrid. Nah, teknologi Kipin kita sudah siap untuk teknologi hibrid ini, sehingga kita menyambut pernyataan dari Mas Menteri bahwa pembelajaran jarak jauh akan menjadi permanen, bukan hanya jarak jauh saja, tapi hibrid, online jalan, offline juga jalan, ya. Nah, oke, menurut saya dari saya cukup ya sampai di sini. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti webinar ini. Sebagai tanda terima kasih dari Kipin sudah mengikuti, ya, seperti tadi dikatakan ya oleh panitia Kipin, kita menyediakan 100 voucher Kipin untuk guru, ya, gratis. Caranya bagaimana? Sederhana sekali. Silakan isi formulir di website yang namanya itu 1000voucher.kipin.id, ya. Silakan dicatat, ya, 1000voucher.kipin.id. Dengan mengakses link tersebut akan dituntun masuk ke Google Form. Bapak Ibu tinggal mengisi di situ. Pada saat mengisi, mohon hati-hati untuk email maupun WhatsApp, lebih-lebih email, karena nanti vouchernya akan terkirim lewat email. Kalau Bapak Ibu emailnya salah, ya tidak akan diterima, ya. Artinya nanti pada waktu
Kipin mengirim vouchernya akan ditolak oleh sistem. Jadi tolong hati-hati pada waktu mengisi Google Form ya, itu untuk nama, email, dan WhatsApp itu yang paling penting ya. Nah, tadi sebetulnya kita berharap besok sudah bisa ditutup ya, tapi banyak yang bilang bahwa wah kadang-kadang belum sempat hadir atau apa. Ini akan kita buka beberapa hari gitu ya. Nanti setelah itu kita tutup, lalu kita akan hitung dan kita pilih 1.000 yang akan mendapat Kipin voucher secara gratis ya. Oke, dari saya cukup sekian ya. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lewat WhatsApp ya, jangan ditelepon begitu. Itu bisa kontak ke nomor saya. Kalau mau lewat email juga boleh ke info@kipin.id ya. Dan sebagai kata akhir ya, produk-produk kami 100% made in Indonesia. Kita juga senang dan berharap Bapak guru, Ibu guru bisa mencoba produk kita, dan dengan senang hati kita akan selalu mengupgrade karena semua software adalah kita buat sendiri 100%, bukan produk luar negeri. Kemampuan dari Kipin School dan PTU ini akan berkembang terus ya. Oke, saya rasa terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Pak Wasis ya. Terima kasih Pak Wasis. Oke Pak, terima kasih atas paparannya Pak. Ini ada beberapa penanya Pak Ginting. Ya. Kita mulai dari Bapak Muhammad ya. Pak, kameranya bisa dihidupin Pak Muhammad Aulia. Halo Bapak. Halo. Halo. Iya, Pak Muhammad Aulia. Kameranya bisa dihidupin Pak. Iya. Halo. Iya, Bapak mau bertanya dengan Pak Ginting Pak? Silakan Pak. Pertanyaannya mohon disampaikan, nanti biar dijawab sama Pak Ginting langsung. Silakan Pak Muhammad. Halo Pak. Selamat malam. Ya, malam. Ini mau tanya tentang masalah Kipin untuk sekolah. Kalau bisa agak kerasan Pak. Halo, dengar Pak? Agak keras Pak ya? Iya, sorry Pak, sinyalnya agak jelek sini. Nah, itu udah cukup keras itu. Silakan Pak. Ini ada siswa, misalnya contoh kita punya sekitar 30 siswa dalam satu kelas. Jadi kita untuk mengaktifkan Kipin ini bisa secara bersamaan atau tidak? Atau ada batas limitnya? Berapa jumlah siswa yang bisa mengaktifkan Kipin ini? Oke, hanya itu saja Pak pertanyaannya. Saya rasa itu aja dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya jawab langsung ya Pak Wasis ya. Ya, tadi Kipin tadi ada 3 model ya, yaitu Kipin yang free, itu bisa mengakses buku 2.500 buku Kemdikbud. Itu Bapak guru bisa manfaatkan. Itu berapa siswanya di dalam satu kelas pun tidak ada batasan ya. Semua bisa mendownload aplikasi Kipin School dan semua bisa mendownload buku Kemdikbud 2.500 sudah disediakan oleh pemerintah, itu bisa didownload oleh siapapun itu Pak. Nah, kalau pertanyaan Bapak untuk menu sekolahku ya, menu sekolahku yaitu Bapak ingin upload sendiri dokumen maupun video yang hanya bisa diakses oleh 30 siswa, itu jawabannya bahwa menu sekolahku itu untuk satu sekolah Pak. Kalau 30 mungkin terlalu sedikit begitu ya. Dan satu sekolah itu siswanya berapa? Itu ya 100 sampai 1.000 nggak ada masalah gitu. Ya. Jadi Kipin School Pro tadi ya, yang menu sekolahku itu adalah untuk berlangganan satu sekolah, bukan satu kelas begitu. Ya. Begitu ya Pak ya. Apakah sudah menjawab? Iya Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, kami lanjutkan ke Bapak Alsanu di Kabupaten NTT. Bapak Alsanu monitor. Siap.
Silakan Pak, mau bertanya apa Pak dengan Pak Baik, terima Ginting kasih Pak. Pertanyaan saya, Bapak Ginting, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, pertanyaan saya, Bapak, sudah sejauh mana keberhasilan KIPIN ini untuk digunakan selama ini untuk mendampingi guru-guru ataupun siswa di Indonesia ini, Pak? Terus kemudian apa setelah masa pandemi ini berlalu, KIPIN ini masih bisa dipakai ya Pak? Ini itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Alsanu ya. Jadi menjawab yang nomor 1, bagaimana KIPIN mendampingi guru ya. Nah, memang KIPIN diciptakan itu utamanya adalah mendampingi guru Pak ya. Jadi KIPIN kalau tidak ada guru itu tidak jalan ya. Sebagai contoh, kalau dulu guru itu membaca dari buku ya, sekarang dia bisa mengajar lewat buku, video, latihan soal maupun komik literasi ya. Jadi memang KIPIN diciptakan untuk guru dan berkembang dengan guru gitu. Yang pertanyaan kedua, setelah nanti pandemi berakhir, apakah KIPIN masih bisa dipakai? Jawabnya seperti tadi di slide terakhir saya tadi, bahwa KIPIN itu sudah support hybrid ya, sistem hybrid yang cocok digunakan untuk online selama PJJ. Selama nanti sudah tidak ada PJJ, misalkan sudah kembali tatap muka, yaitu menggunakan offline atau luring, KIPIN juga siap begitu. Bahkan tadi saya katakan kalau sebuah sekolah menggunakan mesin KIPIN ATM, maka semua pembelajaran di sekolah tersebut sudah tidak ada biaya sama sekali dan tidak membutuhkan biaya internet Rp1 pun, karena semua disediakan oleh sekolah gratis. Begitu ya, Pak Alsanu ya. Gitu. Ya, baik Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya luruskan pertanyaan pertama Pak. Ya. Maksud saya, kira-kira sudah sejauh mana keberhasilan KIPIN yang digunakan untuk mendampingi guru selama ini? Oh ya. Bagaimana keberhasilannya Pak? Maksudnya ya. Seperti jadi, itu. Mungkin saya bisa cerita sedikit di sebuah kepulauan Tanimbar ya Pak ya, yang pulau kecil di Indonesia Timur, yang ada guru menggunakan KIPIN School ya. Dia kebetulan cerita kepada saya menginstall sebuah aplikasi yang lain ya, tapi saya tidak etis kalau menyebutkan namanya. Tapi aplikasi tersebut membutuhkan 100% jalur internet atau yang disebut simetrik tadi ya, simetris begitu. Nah, akhirnya dia tidak bisa menggunakan lalu dihapus. Setelah diceritain oleh temannya KIPIN School ya, dia mencoba KIPIN School. Lalu dia mendownload, ternyata dia mengatakan bahwa mendownload itu memang tidak mudah di daerah dia karena internetnya pelan sekali. Maka dia memanfaatkan fasilitas di sekolah yang ada jalur internetnya dengan bagus untuk mendownload konten-konten pembelajaran begitu Pak ya. Sehingga setelah itu dia bawa ke kelas, bisa mengajar, lalu dibawa ke rumah untuk menyiapkan pelajaran keesok harian. Jadi untuk ini bahwa KIPIN ya itu betul-betul sangat membantu guru untuk memperoleh sumber pembelajaran dan sekaligus PTO untuk mempersiapkan evaluasi pembelajaran begitu Pak. Ada sebuah cerita di sekolah sebelum pakai KIPIN itu di Malang ya. Dia cerita kepada saya bahwa di Kota Malang dia kalau menyelenggarakan sering-sering latihan soal, dia ingin ya, dia pengennya kepada siswa memberikan bimbingan belajar secara gratis begitu kepada siswanya. Tapi karena dia menyediakan soal-soal fotokopi dan lain-lain, lalu ditegur oleh bagian TU begitu. Dia mengatakan TU-nya, Pak, jangan sering-sering mengadakan latihan soal, itu cost-nya besar karena biaya fotokopi begitu ya. Nah, setelah dia tahu tentang KIPIN, maka dia menggunakan latihan soalnya menggunakan KIPIN dan itu tidak ada biaya sama sekali. Yang penting dia sudah membuat soal,
lalu dikerjakan oleh siswanya menggunakan digital, menggunakan komputer di sekolah, lalu hasilnya bisa langsung keluar. Jadi gurunya mengatakan bahwa setiap bab selesai, dia selalu mengadakan evaluasi pembelajaran. Kalau dulu 3 bulan sekali baru mengadakan evaluasi pembelajaran karena susah dan mahal untuk mengadakan sebuah evaluasi pembelajaran. Begitu ya Pak ya. Jadi sangat-sangat membantu dengan adanya KIPIN ini, guru-guru bisa memanfaatkan KIPIN untuk membantu dan mempercepat atau memperkaya ilmu mereka. Begitu Pak ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Ginting atas penjelasannya. Memang saya di sekolah saya juga saya gunakan aplikasi lain seperti Wikido. Ya. Kebetulan karena dapat informasi ini dari Instagram Kementerian, maka saya juga berniat ikut webinar ini. Dan memang menurut saya sangat bagus, dan saya janji akan juga nanti gunakan aplikasi KIPIN untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Terima kasih ya Pak Ginting. Ya, silakan Pak. Nanti kalau ada Sangat berharga buat saya. Terima kasih. Ya. Selamat malam dan saya kembalikan. Ya, dan nanti Bapak setelah mencoba ya download ya, kalau ada kesulitan atau apa silahkan boleh tanyakan ke kami begitu. Siap Pak, sudah saya catat WA-nya. Nanti kalau ada kesulitan pasti saya komunikasikan. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin Ibu Devi Fitriasti. Silakan Bu, kameranya dihidupkan Bu. Mau bertanya dengan Pak Ginting online. Ibu Devi. Oh ya, mohon Pak Al itu, Pak Al namanya di ini ya, nama asli, pakai nama asli apa? Al Sanu. Absalomon Sanu Pak. Baik Pak, nanti dijawab ya siapa ya. Lanjut Pak, silakan. Oke, nanti saya ini share-nya. Oke, Bu Devi bisa lanjut Bu ininya. Ya, assalamualaikum. Mic-nya dibuka dulu Bu. Sudah. Ingin bertanya. Halo. Ya Bu, silakan Bu, lanjut Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ginting, saya mau tanya, ini kan KIPIN itu kan versinya masih 4.0. Apakah ada kemungkinan untuk upgrade ke yang lebih tinggi itu nanti akan berbayar lagi atau bagaimana? Oh ya. Hanya itu, Bu, pertanyaannya? Iya. Jadi begitu Bu, KIPIN itu dimulai sejak tahun 2013, itu versinya 1.0, dulu namanya buku BSE, lalu berkembang ke 2.0 namanya buku sekolah digital, begitu ya. Lalu yang ketiga namanya KIPIN Mobile, yang terakhir kita generasi 4 namanya KIPIN School. Kalau tadi Ibu bertanya apakah kemudian dari akan di-upgrade, jawabannya ya selalu, karena setiap saat kita selalu mengupgrade ya. Salah satu kemampuan kita paling baru itu bisa untuk Zoom begitu. Lalu nantinya kita juga bisa lebih macam-macam lagi. Yang versi lama yang beberapa lama yang lalu kita sudah bisa, nanti Ibu bisa coba buku-buku di Android bisa dicoret-coret Bu. Jadi Ibu kalau download buku pelajaran bisa di-highlight atau dicoret-coret atau dikasih tanda atau apa seperti di Stabilo itu ya. Itu fasilitas dari KIPIN School yang berkembang terus. Nanti akan berkembang menjadi versi 5, 6 dan seterusnya. Lalu pertanyaannya apakah berbayar ya? Sebetulnya KIPIN School itu bisa berbayar dan tidak berbayar. Tadi saya jelaskan saat ini kalau Ibu tidak mau membayar atau tidak harus membayar, Ibu sudah bisa mendownload mendapatkan 2.500 buku Kemdikbud begitu Bu ya. Jadi pemakai KIPIN tidak harus berlangganan. Tapi kalau sekolah Ibu ingin memanfaatkan menu sekolahku tadi yang bisa upload, download file-file sendiri, itu harus berlangganan ya. Dan tadi pertanyaan Ibu misalkan saya ingin menggunakan KIPIN tapi kalau bisa tidak berbayar, itu juga bisa dengan asal syaratnya di sekolah Ibu ada KIPIN ATM begitu ya. Jadi kalau nanti di sekolah Ibu ada KIPIN ATM, ya itu sudah tidak ada biaya sama sekali. Semua anak, semua siswa
semua guru bisa mendownload konten pelajaran tanpa butuh jalur internet lagi dan secara gratis. Begitu ya Bu ya jawabannya ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Udah cukup itu. Ada Pak dari Bapak. Ibu masih ada pertanyaan Bu? Sudah. Ya sekarang dari Bapak Meki Dakula. Ya. Bapak Meki Dakula. Iya, Silakan baik. Pak, bertanya langsung Pak. Makasih Pak Wasis. Saya langsung ke Pak Ginting ya. Ya, silakan Pak. Kebetulan saya pernah menggunakan aplikasi ini Ya, di silakan Pak. tahun 2018. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Kemudian sempat terhenti dan saya lihat sudah terjadi perubahan yang luar biasa, upgrade terkait dengan versi terbaru di 4.0 ini, dan juga layanan perpustakaan digital ya. Ya. Di sini yaitu Kipin ATM ya, lewat aplikasi yang kita tadi sebut EduSpot itu ya. Terkait dengan buku-buku yang ini kan direkomendasi juga buku dari Kemdikbud ya, karena buku offline kita dan juga penyediaan buku yang terutama yang mendukung program literasi di sekolah ya. Referensi ini lewat sistem validasi tidak? Atau ada peng-upgrade waktu pemasangan komponen fisik ini di sekolah? Selalu ada upgrade secara sinkron, kemudian kan ini penggunanya bisa asinkron kan? Ya. Ini untuk melakukan validasi baru, upgrade itu ada pembiayaan tidak? Kalau sudah pemasangan di perpustakaan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, versi untuk penginstalan khusus untuk siswa yang menggunakan Macintosh ya, tidak salah itu untuk penginstalan Kipin itu bagaimana untuk siswa. Kemudian yang ketiga, ini ada layanan lagi, ada bagaimana dengan anotasi Kipin School ya, untuk penulisan yang menulis ataupun mencoret-coret itu pembatasan karakternya sudah berapa? Kemudian varian pewarnaan untuk drawingnya bagaimana? Variannya sudah sampai berapa gitu? Itu saja Pak Ginting, makasih. Ya. Terima kasih Pak, langsung saya jawab ya. Jadi pertanyaan Bapak ini pertanyaan yang bagus-bagus ya, yang sebagian memang tadi saya lupa menjelaskan. Ini memang Bapak sudah mengatakan tadi sudah memakai sejak tahun 2018 ya. Semoga nanti Bapak bisa pakai lagi ya, minimal dengan download buku kan gratis ya. Tapi Bapak mengatakan kalau menggunakan Kipin ATM di sebuah sekolah itu kan dikatakan offline. Lah nanti upgrade-nya bagaimana? Begitu kan Pak ya? Di sistem Kipin ATM itu sudah kita sediakan menu yang namanya upgrade begitu ya. Upgrade yang kalau diketik atau dipencet menu upgrade nanti akan connect langsung ke server kita. Lalu akan mendeteksi validasi mana-mana data yang terbaru yang belum ada di Kipin ATM tersebut. Lalu akan di-download secara otomatis. Jadi isinya akan bertambah terus begitu Pak ya. Jadi ini pertanyaan Bapak ini tadi memang di Kipin ATM saya belum jelaskan begitu ya. Nah, untuk itu berarti kesimpulannya kalau Kipin ATM sedang upgrade apakah membutuhkan jalur internet? Jawabannya ya. Gitu ya. Tapi itu hanya butuh saat upgrade data saja. Mudah, yaitu cukup menggunakan tethering dari HP ya. Tidak perlu pakai aneh-aneh, pinjam HP-nya Bapak misalkan connect upgrade terus download semua data, selesai, sudah langsung HP-nya, tetheringnya dicopot lagi. Begitu ya Pak ya? Ini sudah menjawab ya, yang upgrade ini ya. Oke, lalu tadi Bapak mengatakan ya, untuk siswa yang menggunakan Macintosh, bagaimana untuk Kipin School? Ya ini tadi di awal saya katakan bahwa Kipin School itu support untuk 3 platform, yaitu Android, iOS,
dan Windows 10, Windows 10 begitu. Dan Windows 10 itu laptop ya. Nah, bagi yang mempunyai Macintosh ya, itu kita tidak support karena memang kita development-nya kita membatasi. Kenapa? Karena nanti pada saat muncul iOS operating system Macintosh yang terbaru nantinya ya Pak, itu setiap Macintosh bisa menjalankan aplikasi iOS. Jadi nantinya Keepin School juga support untuk Macintosh ya. Nah, ada lagi satu pertanyaan ya yang kemarin saya sempat terima ya. Bapak Kepala Sekolahnya bilang bahwa di sekolah kami itu mendapat bantuan komputer Chromebook. Ya, Chromebook, dan Chromebook itu sifatnya adalah simetrik ya, simetris, harus butuh jalur internet. Tadi dikatakan Keepin School kan bagus, bisa download and go. Lah, Chromebook itu tidak support. Ya, itu terus bagaimana? Ya, jawabannya yang sekolah yang mempunyai Chromebook bisa dua macam. Nomor satu, Chromebooknya itu nanti bisa menjalankan Android, walaupun sekarang belum support ya. Kalau sudah support Android, maka bisa install Keepin School untuk Android. Kalau belum support untuk Android, maka bisa menggunakan Keepin yang versi streaming. Kita juga sediakan, tapi ini hanya khusus untuk sekolah yang menggunakan Chromebook saja begitu, karena membutuhkan jalur internet ya. Padahal di Keepin kan kita katakan Keepin itu sangat menghemat bandwidth karena sistemnya sudah download and go. Tapi untuk beberapa komputer yang tidak support, Keepin juga menyediakan sistem streaming atau simetrik ya. Ini ya yang jawabannya Macintosh. Yang ketiga pertanyaannya, anotasinya bisa coret-coret seperti apa? Ini jawabannya mudah Pak. Bapak download Keepin School untuk Android, download buku, coba sendiri coret-coretnya ya. Warnanya sudah ada puluhan warna, lalu bisa coret-coret sendiri, stabilo, bisa kotak, bisa apa saja Pak, bisa coret-coret seperti menggambar ya. Jadi mungkin betul pada waktu Bapak dulu tahun 2018 anotasinya masih sederhana sekali begitu Pak ya. Tapi karena kami kan developer Indonesia yang berkembang terus, setiap hari programmer kami itu bekerja keras. Sebagian programmer kami bekerja dari rumah selama pandemi ini, terus mengembangkan Keepin School, dan sekarang yang Android anotasinya sudah sangat bagus sekali. Ada baiknya nanti Bapak bisa mencoba, lalu mohon diceritakan ke kita Pak, testimoninya, ya kurang apa, nanti kita benahi, kita akan upgrade terus Keepin School, sehingga akan menjadi kebanggaan produk dalam negeri gitu Pak, ya. Oke, cukup Pak ya? Masih ada pertanyaan Pak Meki? Cukup Pak, makasih. Cukup ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Meki. Mungkin Pak Yasman Hulu dari Nias Utara. Silakan Pak Yasman Hulu. Dinyalakan Pak videonya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Yasman Hulu dari Kabupaten Nias Utara. Saya guru SD Pak. Bisa didengar Pak? Bisa Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Ginting. Pertama, saya sudah unduh aplikasinya dan sudah saya akses sebagian. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, satu, apakah kami boleh berkontribusi dalam pembuatan soal di dalam menu KIP tadi Pak, Keepin tadi, karena ini berhubungan dengan situasi sosial, lingkungan sosial si peserta didik. Adakah materi-materi yang berhubungan dengan kondisi lingkungan, maka tentu soalnya disesuaikan dengan kondisi di mana siswa itu berada. Itu satu Pak, mohon maaf. Yang kedua, apakah video yang tersedia di Keepin ini bolehkah kami pergunakan untuk komersil? Misalnya kami pergunakan sebagai referensi kami dalam proses pembelajaran, baik secara tatap muka maupun virtual, misalnya di Google Classroom Pak. Terima kasih Pak. Ya, nah terima kasih Pak Yasman ya. Ada dua pertanyaan.
tadi yang pertama Bapak menanyakan bahwa apakah bisa menyumbang latihan soal untuk konten lokal, begitu ya Pak ya. Ini secara apa namanya garis besar mungkin kan misalkan apa namanya di Pulau Bali itu pertanyaannya tentang Pulau Bali, begitu ya Pak ya. Kalau di Sumatera Utara pertanyaan tentang lokal, begitu. Nah ini Bapak kalau ingin menyumbang soal itu bisa, yaitu Bapak cukup menulisnya nanti dalam bentuk MS Word, soalnya plus jawabannya ya Pak ya, itu lalu dikirim ke kami, nanti kita akan masukkan ke Kipin School, begitu. Tapi harus diketahui, kalau Bapak ingin menyumbang, itu nanti hak ciptanya Bapak harus setuju untuk itu nanti bisa dipakai oleh seluruh guru dan siswa dari seluruh Indonesia. Begitu ya. Oke, cukup ya Pak ya. Yang nomor 1 masih Iya ada. Pak, iya Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, itu. Yang kedua, Bapak ingin meminta izin apakah video pembelajaran yang ada di Kipin Bapak bisa gunakan. Nomor 1, kalau Bapak berlangganan Kipin School, misalkan Bapak download di HP ya, lalu ini dikonek ke proyektor untuk demo atau untuk pembelajaran dan lain-lain, itu tidak ada masalah. Kita justru senang karena bisa terpakai, begitu Pak. Justru tujuan kita menciptakan Kipin adalah mempermudah guru, begitu Pak ya. Jadi ada video yang misalkan Bapak mau ajar besok pagi, tapi tiba-tiba Bapak punya tugas harus mewakili sekolah ya besok pagi, jadi tidak bisa mengajar. Nah itu Bapak bisa download dari Kipin, terus pinjem proyektor di bagian TU, lalu titip ke bagian TU, tolong besok diputarkan video ini untuk anak-anak. Jadi walaupun saya tidak mengajar, tapi pelajarannya sama. Begitu Pak ya. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak ingin video tersebut ingin digunakan di Google Classroom atau apa, itu memang tidak bisa Pak. Jadi bukannya tidak boleh, tidak bisa karena video tersebut itu tidak bisa keluar dari Kipin School. Begitu Pak ya. Jadi semua video yang sudah di-download, buku yang sudah di-download, latihan soal yang sudah di-download, komik yang sudah di-download, itu hanya bisa dibaca atau diakses atau ditonton atau dikerjakan di Kipin. Ya, begitu Pak. Tapi kalau misalkan Bapak memang betul-betul membutuhkan sebuah video untuk keperluan khusus, nanti Bapak bisa kontak ke kami lewat email atau lewat WA, bahwa menyebutkan saya membutuhkan video ini untuk ada rakernas atau rakerda gini yang tidak bisa menggunakan Kipin School tapi harus menggunakan Kipin Classroom. Nanti kita akan kopikan dari master kita berikan ke Bapak untuk acara itu saja, begitu Pak. Sebagai contoh, kita juga kerjasama dengan Kemdikbud yang untuk belajar dari rumah ya. Ada setiap minggu, ini juga minggu ini ada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, sebagian video kita dari Kipin digunakan untuk belajar dari rumah masuk di TVRI. Itu juga atas izin khusus begitu, karena dia tidak bisa menggunakan Kipin School. Ya, untuk di TVRI tidak boleh menyebut Kipin School, nanti dianggap komersial. Nah, pihak dari Kemdikbud izin ke kami, kita berikan videonya, diedit, terus bisa ditampilkan di TVRI. Kita juga dengan senang hati membantu, begitu Pak, ya, membantu Kemdikbud, sekaligus membantu TVRI, itu sekaligus membantu anak-anak di Indonesia. Begitu, Pak Yasman, sudah menjawab, ada pertanyaan? Ya Pak, terima kasih. Ya Pak. Senang hati membantu tuh, begitu Pak. Ya, membantu Kemdikbud, sekaligus membantu TVRI. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf, sedikit lagi nih Pak. Maksud saya tadi sebenarnya sekarang kan ada pembuatan media pembelajaran Pak. Ya. Nah, kalau umpamanya saya membuat video pembelajaran saya combine dengan video yang dari Kipin. Nah, tentu kan saya share ke grup WA atau bahkan ke Facebook. Belum lagi kalau sempat saya berkeinginan mengikuti sayembara yang sedang dibuat oleh kementerian, Pak. Ya. Apa boleh seperti itu, Pak? Terima kasih. Kalau itu tidak ada masalah, Pak. Jadi Bapak kan menggunakan konten Kipin sebagai pendamping, begitu ya. Pendamping Bapak misalkan mengikuti
kontes atau apa, itu silakan. Bapak mungkin cukup menyebut saja, Pak. Menyebut bahwa ini diambil dari Keeping School. Kalau Bapak misalkan was-was, nanti bisa tanya ke kami, kita akan kasih izin begitu Pak ya, supaya Bapak tidak was-was. Karena memang di Indonesia hak cipta itu banyak sekali yang meremehkan ya, dan kita tahu bahwa hak cipta itu harus dilindungi karena itu yang menyebabkan negara maju begitu ya Pak. Oke, begitu ya Pak Yasman ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Pak, terima kasih Pak Yasman. Pak Ginting, ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak via online. Bisa dijawab sebentar Pak. Ini apakah voucher itu bisa terpakai untuk kuota pendidikan Pak? Kuota pendidikan yang dibagikan oleh pemerintah gitu loh. Untuk download itu. Silakan dijawab Pak. Ya, jawabannya bisa Pak. Jadi kebetulan Keeping School itu termasuk salah satu aplikasi yang mendapat fasilitas dari Kemdikbud ya, penghematan kuota. Semua konten yang ada di Keeping School itu akan termasuk di paket hemat itu dari Kemdikbud ya. Jadi kalau nanti Bapak mendapatkan voucher atau Bapak membeli voucher, itu silakan dipakai sepuasnya begitu, karena itu memang sangat menghemat ya. Begitu ya Pak Wasis ya. Jadi, oh iya siap Pak. Ya berarti sudah jelas ya Bapak. Siapa tadi lupa. Terlalu banyak nih Pak pertanyaannya, tapi hampir sama semua Pak, dan sudah dijawab semua dari paparan Bapak tadi. Mungkin untuk Bapak Ibu yang menanya mengenai guru penggerak, ada tadi sayembara. Coba Bapak Ibu dilihat dulu di website kami, di IG kami, di situ jelas ada pedomannya, ada materi tentang guru penggerak dan lain-lain. Ya, bisa dilihat dulu di website maupun di IG kami. Karena di sini juga terlalu banyak juga yang menanyakan mengenai guru penggerak maupun tentang sayembara video ya. Oke Pak, sebagai kata terakhir Pak, kalau emang boleh disampaikan, monggo Pak Ginting memberikan kata-kata pamungkas ataupun kata-kata motivasi bagi Bapak Ibu guru yang menyaksikan webinar pada malam hari ini. Silakan Pak Ginting. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu guru bahwa zaman itu berubah terus, maju terus begitu ya. Kita sebagai Bapak dan Ibu guru harus mengikuti ya perkembangan zaman, jangan sampai kita tertinggal seperti dulu ada istilahnya penggerak guru yang mengatakan jadi sebagai dinosaurus nanti. Ya jangan sampai menjadi dinosaurus begitu. Kita sebagai guru harus mengikuti terus, walaupun mungkin dari segi usia kita sudah kalah dengan anak-anak muda, tapi belajar terus karena zaman akan berkembang terus. Kita tidak bisa tetap di zaman yang masa lalu, kita menyongsong masa depan, dan zaman digital ini sudah tiba. Jadi kita harus mempelajari dan menggunakan secepat mungkin gitu, tanpa alasan, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, ya kita masuk ke dunia digital, ayo kita sambut dengan secepatnya, disongsong dan dipilih mana yang tepat, dan kita akan menjadi maju, dan pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga dan negara maju yang lain. Ya, cukup Pak Wasis dari saya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi benar pesan Pak Ginting bahwa perubahan zaman itu harus kita ikuti dengan benar-benar, harus belajar karena era digital ini sudah sangat mendunia ya Pak ya. Ya. Jadi kesiapan Ibu Bapak guru harus ditunjang terus, harus di-upgrade terus gitu. Oke, untuk Bapak Ibu peserta,
kami sudah mengirimkan link untuk evaluasi. Jadi bagi Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini, silakan mengisi link evaluasi, dan sertifikat hanya dapat kami berikan apabila Bapak Ibu sudah mendaftar saat sebelum webinar dan mengisi link evaluasi dengan email yang sama gitu. Jadi kalau emailnya berubah-ubah, ya kami juga bingung mau ngirim kemana, takutnya malah nggak sampai gitu. Jadi tolong diperhatikan itu semua ya Bapak Ibu. Mungkin Mas Dakroni ada pesan, atau Pak Romi ada? Ya, sedikit Mas. Ya, silakan Pak. Saya menjelaskan teknis pengiriman sertifikat ya. Bapak Ibu, bagi yang bertanya-tanya terus tentang sertifikat, sedang saya kembangkan aplikasinya, langsung menggunakan aplikasi ini, tidak saya kirimkan ke email. Nantinya Bapak Ibu bisa langsung mengakses aplikasi yang kami kembangkan. Mohon maaf Mas, saya share dulu ya. Silakan Pak Dakroni. Ini aplikasinya memang sudah jadi. Malam ini akan saya import semua nama-nama peserta dari 15 Oktober sampai sekarang ya, yang mendapatkan sertifikat. Itu kriterianya itu tadi, yang sudah melakukan pendaftaran di awal dan mengisi evaluasi di akhir webinar dengan menggunakan email yang sama. Jadi jika tidak ada di saat dicari, itu kemungkinan salah email atau tidak melakukan pendaftaran atau tidak melakukan evaluasi, itu aja. Jadi tidak usah kecewa ya kalau tidak ada, ini secara sistem. Jadi mohon diperhatikan lagi, ini memang belum selesai ya pembuatan websitenya, pembuatan sistemnya. Jadi mohon ditunggu aja, insya Allah besok atau minimal besok lah bisa, insya Allah. Tapi untuk setiap webinar, setiap harinya itu sertifikatnya terbit sekitar 3 hari Mas. Jadi tidak langsung terbit gitu. Jadi saya koreksi dulu, saya pilah dulu antara pendaftar dan yang mengisi evaluasi. Jadi ditunggu selama 3 hari sertifikat baru muncul. Contoh sertifikatnya seperti ini. Nah, ini. Ini loading baik. Sinyalnya kurang bagus Mas. Tapi memang masih dalam pengembangan sih, intinya begitu. Tapi insya Allah malam ini yang webinar sebelumnya akan diterbitkan gitu. Gitu aja. Oke, ya. Makasih Mas Dakroni. Kembali lagi ke Pak Ginting Pak, ini ada yang menanyakan nomor telepon Bapak ataupun nomor WA seperti tadi Bapak sampaikan. Bisa di-share Pak di sini Pak. Oke, jadi saya share ya Pak ya, gitu ya, yang tadi. Oh ini sharingnya masih aktif ya. Oh ya Mas Dakroni. Mas Dakroni. Nah. Silakan Pak. Nah. Silakan Pak, di-share Pak nomor handphone. Ini yang jadi ini ada beberapa WA yang masuk kok alamat untuk ngisi vouchernya kok tidak aktif ya. Alamatnya itu ya 1000 voucher .kipin.id, ada yang 1000-nya keliru 100, ada yang vouchernya tanpa H, begitu. Jadi itu angka 1000 voucher .kipin.id. Jangan sampai salah satu huruf pun begitu. Nanti kalau betul akan muncul ke ke Google Doc begitu ya. Nah, kalau untuk yang nomor telepon saya sebentar ini saya anukan. Nah, 081 130 5397
ini nomor WA saya atau lewat email juga boleh. Alamat emailnya mudah diingat, info@kipin.id gitu ya. Tapi mohon maaf kalau tidak bisa jawab cepat, ini saya lihat aja di WA itu banyak sekali yang masuk ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Kalau agak lambat nanti mungkin akan dibantu tim kami, saya forward ke tim kami supaya bisa dijawab lebih cepat. Mohon maaf kalau sampai jawabnya itu terlambat ya. Jangan dianggap sombong begitu ya. Oke, saya stop ya. Ya silakan Pak Wasis. Oke Pak, kayaknya waktu juga sudah mendekati pukul 21.30. Untuk Bapak Ibu yang menyaksikan acara webinar kita malam hari ini, terima kasih. Alhamdulillah tuntas sudah webinar kita malam hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan yang diwakili oleh Bapak Romi Siswanto, juga kepada Bapak narasumber Pak Ginting Satyana. Makasih banyak Pak ya. Sama. Serta Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara webinar ini baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Seperti tadi pesan dari Pak Ginting, maju terus, belajar terus, era digital sudah di depan mata. Dan untuk vouchernya sendiri nanti akan diundi ya Pak ya, akan diundi oleh tim dari Kipin, karena dari Zoom-nya sendiri tadi sudah 1.000 pemirsa Pak, dan untuk YouTube tadi saya lihat ada kurang lebih ada 500. Jadi kalau emang itu semua mengisi form, berarti nanti tim dari Kipin akan mensortir 1.500 nama itu Pak untuk diundi gitu Pak. Oh, nanti kita kirim langsung ke email masing-masing ya. Butuh waktu beberapa hari, kita memberi kesempatan 1-2 hari ini kepada yang belum sempat mengisi begitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Pak narasumber, juga teman-teman tim publikasi, ada Mas Yusuf, ada Mbak Konita, ada Mas Dakroni, serta teman-teman lainnya. Undur diri, saksikan webinar-webinar kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.